Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dea Lestari dari Universitas 11 April, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di video ini kita menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan. Nah, sebelum saya bahas, apakah teman-teman ada yang tahu apa itu ekosistem? Ya betul, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Hubungan timbal balik ini juga saling memberikan pengaruh di antara keduanya. Nah, ekosistem juga terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem hutan, ada ekosistem laut, ada ekosistem padang rumput, dan lain-lain. Tapi teman-teman perlu ketahui juga nih bahwa ekosistem ini tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, materi selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis ekosistem. Buat teman-teman semua, apakah ada yang tahu ada berapa sih jenis ekosistem ini? Oke, betul. Ada dua. Nah, yang pertama ada ekosistem alami. Kemudian yang kedua ada ekosistem buatan. Nah, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang ekosistem alami. Ekosistem alami ini adalah ekosistem yang sudah ada di alam atau jenis ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia, alias diciptakan oleh Tuhan, seperti laut, sungai, juga hutan. Nah, kemudian jenis ekosistem yang kedua yaitu ada ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan ini merupakan ekosistem yang dibuat oleh manusia atau terbentuknya karena ada campur tangan manusia. Hal tersebut juga memenuhi kebutuhan manusia seperti sawah, bendungan, dan kolam. Nah, di materi berikutnya kita akan membahas tentang komponen ekosistem. Ada apa saja sih komponen penyusun ekosistem itu? Nah, benar. Dalam komponen ekosistem itu ada dua. Yang pertama ada komponen biotik, yang kedua ada komponen abiotik. Mari kita bahas satu persatu di materi selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas nih yang pertama komponen apa tadi? Ya betul, komponen biotik. Nah, komponen biotik ini merupakan semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, seperti tumbuhan, seperti hewan, mikroskopik, seperti bakteri, dan juga lain-lain. Nah, komponen biotik ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Tapi perlu teman-teman ketahui juga nih, komponen biotik ini dalam sebuah ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa macam tergantung dari cara mendapatkan makanannya dan tingkat trofiknya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas yang barusan. Jenis-jenis komponen biotik berdasarkan cara memperoleh makanan. Yang pertama ada produsen. Produsen merupakan organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya seperti tumbuhan hijau. Nah, kemudian jenis yang kedua ada konsumen.
Konsumen ini merupakan organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri sehingga harus memakan makhluk hidup lain atau bergantung pada organisme lain. Kemudian ada yang terakhir yaitu decomposer atau pengurai. Nah, pengurai ini merupakan mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Oke, mari kita bahas. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di atas sana. Gambar di situ merupakan rantai makanan manusia. Nah, jenis-jenis komponen biotik berdasarkan cara memperoleh makanan. Yang pertama ada produsen. Nah, produsen ini adalah merupakan organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis seperti tumbuhan hijau. Nah, kita lihat di sini nih ada tumbuhan hijau. Di sini apa namanya? Rumput. Nah, tapi teman-teman harus tahu juga ya, tumbuhan hijau ini bukan rumput saja, bisa padi atau juga bisa sayur-sayuran hijau lainnya. Nah, kemudian jenis komponen biotik yang kedua itu ada konsumen. Nah, konsumen itu adalah organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri sehingga bergantung pada organisme lain. Kita lihat di sini ada kambing dan manusia. Nah, kambing dan manusia ini merupakan konsumen 1 dan konsumen 2. Karena kambing dan manusia ini makhluk hidup yang bergantung pada organisme lain, tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, kemudian yang terakhir ada decomposer atau pengurai. Nah, pengurai ini di sini ada bakteri contohnya. Nah, kenapa sih disebut pengurai? Karena pengurai itu di sini bisa dibaca ya, teman-teman, merupakan mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Nah, si bakteri ini dari sisa pencernaan si manusia ini. Begitu teman-teman, apakah bisa dipahami? Semoga bisa. Nah, kemudian jenis-jenis komponen biotik berdasarkan tingkat trofik atau nutrisi yang dimiliki pada komponen biotik dalam ekosistem. Nah, yang pertama ada komponen autotrof. Komponen autotrof ini merupakan organisme yang berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya seperti tumbuhan berbiji, filoplankton, lumut, dan tumbuhan paku. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar sini ya, komponen autotrof itu yang berperan sebagai produsen dan dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Nah, sekarang kita lihat panah yang warna kuning ini. Warna kuning ini merupakan produsen. Karena di sini ada padi dan tumbuhan hijau, mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Nah, kemudian kita lanjut ke jenis yang kedua, yaitu ada komponen heterotrof. Komponen heterotrof ini berperan sebagai konsumen karena tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Komponen heterotrof juga yang pertama ada konsumen 1, hewan herbivora dan hewan omnivora. Ada konsumen 2, hewan karnivora, pemakan herbivora dan omnivora. Konsumen 3, hewan karnivora, pemakan karnivora dan omnivora. Dan yang terakhir ada decomposer dan detritivor atau pengurai. Nah, segitu tuh ada dua jenis tadi yang komponen biotik. Yang pertama bisa dilihat dari menghasilkan makanan, yang kedua dari tingkat trofiknya. Nah, kemudian jenis penyusun ekosistem ini yang kedua tadi ada komponen abiotik. Komponen abiotik ini merupakan komponen yang tidak hidup atau fisik dan kimia yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem seperti suhu, air, cahaya, udara, bebatuan, tanah, dan kelembaban. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Nah, ini merupakan komponen abiotik. Ada cahaya, ada air, ada suhu, dan lain-lain. Nah, teman-teman,
setelah tadi memahami apa itu ekosistem, sekarang kita simpulkan dari semuanya bahwa adanya hubungan timbal balik antara komponen-komponen dalam ekosistem dapat membuat kehidupan bisa berjalan dengan seharusnya. Begitu juga jika ada gangguan-gangguan, maka kehidupan lain juga akan terganggu meskipun komponen biotik dan abiotik berbeda. Tetapi mereka saling berhubungan satu sama lain. Contohnya seperti air. Air itu merupakan komponen abiotik yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, sedangkan makhluk hidup itu termasuk biotik. Nah, si air ini dibutuhkan untuk makhluk hidup untuk minum dan proses pertumbuhannya. Sekian teman-teman, apakah bisa dipahami? Nah, sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga materi yang disampaikan oleh saya bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk kalian ke depannya.